Pemerintah baru aja membuka wacana WFH untuk hemat BBM karena situasi geopolitik global. Pertanyaannya sederhana, ini langkah preventif atau kuratif? Data Kementerian SDM tahun 2024 menyebutkan bahwa lebih dari separuh BBM nasional habis untuk konsumsi transportasi. Dan kenyataan ini adalah akibat dari pilihan tata ruang kita yang sudah berlapis-lapis selama puluhan tahun. Kota cenderung tumbuh menyebar, pemukiman yang jauh dari tempat kerja, infrastruktur yang secara otomatis mengistimewakan kendaraan pribadi di atas transportasi publik. Kota kita memang dirancang untuk nggak punya pilihan lain selain pakai kendaraan pribadi. Nah, dalam literatur perencanaan transportasi ada konsep induced demand, di mana semakin banyak jalan yang dibangun, maka semakin banyak pula kendaraan yang muncul untuk mengisinya. Logika ini sudah berjalan puluhan tahun, maka nggak heran kemacetan tidak pernah berkurang dan konsumsi BBM terus naik. WFH sebagai respons krisis itu masuk akal sih secara taktis jangka pendek. Tapi perlu kita sadari juga bahwa itu hanya bisa menjangkau sebagian kecil populasi pekerja. Mereka yang pekerjaannya memungkinkan dilakukan dari rumah. Buruh, pedagang, pekerja informal, itu justru yang paling rentan terhadap kenaikan harga BBM dan nggak punya pilihan lain selain kerja, nggak WFH. Disinilah sebenarnya dimensi keadilan transportasi menjadi relevan. Kebijakan yang lahir dari krisis cenderung melindungi kelompok yang udah punya privilege akses, sementara beban terberatnya tetap jatuh ke kelompok yang nggak punya pilihan sama sekali. Kalau kita serius ingin mengurangi ketergantungan pada BBM secara struktural, bukan hanya pada saat kayak gini ketika harga minyak melonjak, maka pertanyaannya bukan bagaimana caranya orang bekerja dari rumah, tapi bagaimana caranya kota dirancang sehingga perjalanan jauh dengan kendaraan pribadi bukan satu-satunya pilihan. Dan ini terkait dengan integrasi guna lahan dan transportasi. Ya, tapi penyelesaiannya nggak sesederhana bangun transit-oriented development sih. Ada masalah ayam dan telur. Transit baru layak kalau kawasan udah padat. Tapi orang baru mau tinggal kalau transitnya udah bagus. Ada fragmentasi kewenangan tata ruang di Pemda, jalan di PUPR, angkutan di Kemenhub, subsidi BBM di SDM, dan nggak ada satu institusi atau tangan yang menarik semua tali itu sekaligus. Lalu ada juga konflik nilai tanah. Negara membangun infrastruktur transit, tapi kenaikan nilai lahannya justru dinikmati oleh spekulan, bukan untuk diputar kembali membiayai sistemnya. Dan yang paling mendasar, transformasi ini butuh konsistensi minimal 20-30 tahun. Sementara siklus elektoral kita hanya 5 tahunan. Dan manfaatnya nggak akan terasa di periode yang menginvestasikan. Masih bisa diperbaiki? Oh, bisa sih, tapi bukan soal membangun lebih banyak infrastruktur, melainkan soal keberanian politik untuk menghadapi pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh kota yang nggak efisien, seperti industri otomotif, spekulan lahan, dan sistem fiskal daerah yang juga sangat bergantung pada pajak kendaraan. Nah, selama koalisi kepentingan ini nggak bergeser, maka WFH darurat seperti ini akan terus jadi salah satunya jawaban kita setiap kali harga minyak bergejolak.